Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Diah Nugraheni. Saya dari Universitas Muhammadiyah Magelang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Kesempatan kali ini saya akan membahas mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia bermula dari menangnya Jepang atas Perang Asia Timur Raya. Kemenangan tentara Jepang di Perang Asia Timur Raya menjadi jalan untuk memasuki negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Jepang menganggap dirinya saudara tua dan disambut gembira, tetapi mengecewakan rakyat Indonesia. Sejak pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941, Jepang terus menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina dan Indonesia terdampak. Alasan Jepang datang ke Indonesia bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi, timah, dan aluminium. Diperkirakan persediaan minyak Indonesia dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Saat masuk Indonesia, Jepang sudah menjadi negara fasis dengan ideologi fasisme. Fasisme adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada pada seorang diktator atau otoriter. Negara fasis menjadi sangat nasionalis, elitis, dan rasialis. Berikut saya tampilkan peta jalur masuknya tentara Jepang ke Indonesia. Berdasarkan peta tersebut dapat dilihat bahwa Jepang masuk ke Indonesia melalui 3 jalur. Jalur pertama, jalur barat melalui Hainan berlabuh ke Pontianak dan sekitarnya. Jalur kedua adalah jalur timur dari Pulau Jepang melakukan invasi ke Manado, Makassar, Kendari, dan sekitarnya. Serta jalur ketiga yakni jalur tengah yang berlabuh di Tarakan, Balikpapan, hingga Banjarmasin. Dengan demikian, jalur masuknya Jepang ke Indonesia terdiri atas 3 jalur yakni jalur barat, tengah, dan timur. Adapun upaya Jepang dalam memikat hati rakyat Indonesia diantaranya melalui gerakan 3A. Yang dimaksud dari gerakan 3A adalah untuk meraih simpati rakyat Indonesia bahwa Jepang datang untuk membebaskan Indonesia. Adapun semboyan dari 3A adalah Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Tahukah kalian apa tujuan Jepang membuat gerakan 3A? Yang pertama, menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi pada kepentingan Jepang. Kedua, mempropagandakan kemenangan Jepang. Ketiga, menanamkan anti barat terutama Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Berikutnya kita masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu taktik perjuangan organisasi Islam dalam usaha menuju kemerdekaan Indonesia. Apa saja taktik yang digunakan oleh organisasi masyarakat Islam dalam melawan penjajah Jepang? Taktik yang pertama adalah gerakan kooperatif. Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia menetapkan sebuah taktik untuk melawan penjajah dari negara tersebut. Salah satu taktik yang dilancarkan adalah taktik kooperatif. Taktik ini dicetus oleh 4 tokoh pejuang Indonesia. Tokoh yang berjuang secara kooperatif pada masa pendudukan Jepang adalah 1. Soekarno, 2. Mohatta, 3. Ki Hajar Dewantara, dan keempat Kiai Haji Mas Mansur. Perjuangan kooperatif adalah perjuangan yang sifatnya moderat dan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Perlawanan menggunakan taktik kooperatif ini muncul karena Jepang melarang berdirinya semua organisasi pergerakan nasional. Pada masa itu, Jepang hanya mengakui organisasi-organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memenangkan Perang Asia Pasifik. Para tokoh pejuang nasionalis kemudian memanfaatkan keuntungan yang dimiliki di organisasi bentukan Jepang untuk menanamkan nasionalisme kepada para pemuda. Perjuangan yang menggunakan taktik kooperatif ini diantaranya ada 1. 4 serangkai.
Pada 1943, Soekarno dan Hatta dipanggil oleh Jepang. Kedua tokoh ini dianggap sebagai pemimpin politik yang dapat membantu Jepang. Selain mereka, diundang juga Ki Hajar Dewantara dan Kiai Haji Mas Mansur. Keempat pejuang ini kemudian diberi nama Empat Serangkai. Fungsinya adalah agar mereka tidak diadu dombakan. Mereka berempat selalu mengadakan hubungan serta pergaulan yang erat. Yang kedua ada Putra. Tujuan didirikannya Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan oleh Belanda. Bagi Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Namun pada Maret 1944, organisasi Putra dibubarkan dan digantikan Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Selanjutnya, selain gerakan kooperatif ada gerakan non-kooperatif. Pada masa pendudukan Jepang, terdapat beberapa strategi atau taktik yang digunakan oleh Indonesia dalam melawan penjajah. Salah satu taktik yang digunakan bernama taktik non-kooperatif. Tokoh-tokoh yang melakukan taktik non-kooperatif adalah Soekarni, Chairul Saleh, Adam Malik, Arum Munanto, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Perjuangan non-kooperatif adalah perjuangan yang bersifat radikal, di mana terdapat pejuang nasionalis yang tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Cara yang digunakan dalam taktik non-kooperatif adalah mempelajari apa yang ada di dalam Jepang guna untuk melawan Jepang itu sendiri. Hal ini mereka lakukan lantaran Jepang dianggap tidak memiliki rasa kemanusiaan untuk rakyat Indonesia, sehingga menimbulkan amarah yang berujung perlawanan. Lalu, apa saja bentuk perjuangan yang menggunakan taktik non-kooperatif? Yang pertama ada gerakan bawah tanah. Para pemimpin nasionalis Indonesia yang menolak bekerja sama dengan Jepang juga melakukan gerakan perlawanan. Gerakan ini disebut sebagai gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah adalah gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh rakyat Indonesia karena ketatnya pemerintahan Jepang saat itu. Gerakan tersebut dipelopori oleh Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Pergerakan dari gerakan bawah tanah sendiri tidaklah menjurus pada perlawanan persenjataan, tetapi lebih untuk menggalang solidaritas dan memperteguh cita-cita perjuangan. Dari gerakan ini terbentuk kelompok-kelompok yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Salah satu kegiatan dari gerakan bawah tanah adalah mendengarkan radio sekutu secara diam-diam dan menyebarluaskan informasi di antara mereka. Kedua ada organisasi. Pada masa itu terdapat beberapa organisasi yang juga menerapkan strategi non-kooperatif, yaitu Sarekat Islam Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Indonesia atau Partindo, Persatuan Muslim Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini dalam strategi non-kooperatif adalah sebagai berikut: menggembleng semangat kebangsaan dan persatuan di kalangan rakyat melalui rapat umum, surat kabar, dan sekolah, menuntut pemerintah kolonial agar memberi kebebasan bergerak kepada partai-partai, mengancam pemerintah kolonial yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Cukup sekian materi kali ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.